dan rekan saya. Bapak datang telat ya? Sudah ada di depan dari tadi, Yang Mulia. Ya, nanti Bapak duduk dulu di situ. Oke, siap. Ya, Makasih. tunggu nanti saya panggil. Oke. Makasih, Mas. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan. Pemohon dalam perkara nomor 98 hadir saya sendiri, kuasa hukum Gugum Ridho Putra, didampingi langsung oleh salah satu prinsipal calon wakil bupati atas nama Ali Reza Mahendra dalam pemilihan bupati, wakil bupati Kabupaten Belitung Timur tahun 2024. Dalam permohonan ini mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur nomor 370 tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 16.57 WIB. Perkenankan kami dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai tim pembela pasangan Bebuat. Dalam hal ini untuk bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi karena objek yang dimohonkan pembatalan adalah keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang perolehan hasil suara dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. Kemudian untuk tenggang waktu permohonan, kami sudah mengajukan permohonan ini pada tanggal 6 Desember 2024. Memenuhi tenggat waktu ya? Ya, memenuhi tenggat waktu. Terus? Kemudian kedudukan hukum dalam hal ini yang mengajukan adalah pasangan calon Yang Mulia, pasangan calon nomor urut 2. Akan tetapi dalam hal ini memang terdapat selisih suara yang cukup melebihi ambang batas ya. Akan tetapi di dalam permohonan ini pemohon memiliki dalil-dalil untuk dapat dijadikan dasar kepada Yang Mulia agar bisa menunda sementara waktu keberlakuan dari ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Untuk itu mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar untuk itu ditunda, antara lain kami uraikan di dalam pokok permohonan. Antara lain satu, adanya kecurangan dengan money politics, politik uang terencana yang terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, hingga ditemukannya beberapa fakta bukti-bukti yang tak terbantahkan yang secara jelas memengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Kedua, ditemukannya bukti kecurangan dan pelanggaran penyelenggara pilkada yang dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur yang dalam rangka pemenangan calon 02 yang dilakukan secara masif. Yang ketiga, adanya pelanggaran netralitas dari pejabat lembaga kemasyarakatan desa yang merupakan mitra pemerintah desa yang memengaruhi pemilih dalam pilkada. Hal ini menjadi rangkaian tindakan yang signifikan memengaruhi perolehan suara pemohon karena terjadi di sebagian besar jumlah kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yakni ditemukan di 5 kecamatan dari total 7 kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur, baik Kecamatan Manggar, Dendang, Gantung, Simpang, Renggiang, dan juga Kecamatan Kelapa Kampit. Untuk itu pemohon memohon agar ketentuan pasal 158 tadi ditunda sementara waktu, Yang Mulia. Selanjutnya pada bagian pokok permohonan, pada halaman pada halaman 15 Yang Mulia, pertama adanya praktik money politics terencana berupa bazar beras murah di 5 kecamatan yang terbukti memengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Nah, pada bagian ini pada saat kampanye tim pemenangan calon nomor urut 2 melalui DPC Partai PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung untuk melakukan bazar beras murah di 5 kecamatan. Bazar beras murah ini dilakukan secara masif di 5 kecamatan, video bukti P36, dengan maksud untuk memengaruhi pemilih yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 terjadi di beberapa kecamatan. Misalnya pertama, Kecamatan Manggar ini terdiri dari 58 TPS, Yang Mulia.
kegiatan bazar beras murah ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2024 bertempat di DPC PDI Perjuangan pukul 8 sampai dengan selesai. Lalu di Kecamatan Dendang terdiri dari 16 TPS juga terjadi bazar beras murah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 bertempat di X Lapangan Bola Besar Jangkar pukul 13 sampai dengan selesai. Bukti P38. Kemudian di Kecamatan Gantung juga terjadi pasar bazar beras murah dilaksanakan tanggal 22 November 2024 bertempat di X Lapangan Bola Desa Jangkar pukul 13.30 sampai selesai. PD bukti P39. Lalu Kecamatan Simpang Regiang juga ini terdiri dari 12 TPS juga dilakukan bazar beras murah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 bertempat di DPC PDI Perjuangan PD bukti P40. Dan terakhir di Kecamatan kelima yakni Kecamatan Kelapa Kampit terdiri dari 28 TPS juga terjadi pembagian bazar beras murah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 November bertempat di Pujasera Desa Senyubuk pukul 13 sampai dengan selesai. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah mengenai adanya pasangan calon nomor urut 2 melakukan kecurangan dan atau pelanggaran berupa menjanjikan materi dan pemberian uang atau bentuk lain yang bertentangan menurut hukum. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu yang mulia mengenai pelanggaran yang menjanjikan materi dan pemberian uang ini, Minggu tanggal 24 November 2004 sekitar pukul 18.30 telah ditemukan amplop berisi uang senilai Rp300.000 yang ditempeli SK Relawan Anti Politik Sara dan Politik Uang. Jadi khusus untuk dalil ini ada sebuah modus yang menurut kami seperti psikologi terbalik yang mulia. Jadi membentuk tim anti money politik uang. Tetapi sebenarnya itu adalah modus untuk bagi-bagi politik uang di lapangan. Nah, ini terjadi salah satunya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 tadi ya pada masa tenang berisi amplop senilai Rp300.000. Dari sini ada saksi saudari Meliza atau alias Meli kepada saudara Soneta pemberian uangnya. Yang pada saat memberikan surat keputusan dan amplop sebagaimana tersebut di atas, saudara Meli menyampaikan bahwa ini titipan dari Pak Afa. Pak Afa ini adalah calon bupati pasangan calon nomor urut 2. Kita bagi-bagi sedikit pesan yang disampaikan seperti itu. Kemudian diketahui pula bahwa saudara Soneta bukan merupakan relawan anti politik sara dan politik uang dan tidak pernah mengajukan diri sebagai relawan anti politik sara dan politik uang. Jadi orang-orang yang diberikan surat tersebut tidak pernah merasa bagian dari orang yang menjadi relawan anti politik sara dan politik uang ini yang mulia, tetapi mereka langsung dibagi-bagikan amplop oleh relawan ini. Langsung ke poin C, Pak Gugum, halaman 27, kecurangan dan pelanggaran penyelenggara pilkada Ketua Badan Pengawas Pemilu Belitung. Tuh, sebentar. Baik, yang poin C adanya kecurangan dan pelanggaran penyelenggara pilkada, yakni Ketua Badan Pengawas Pemilu Belitung Timur memberikan uang untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan. Untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Di sini pada intinya terbukti adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan. Kebuktinya apa Pak Gugum? Di sini ada bukti nggak? Sebentar yang mulia. Ini mumpung ada Pak Toto di sini nih, biar diselesaikan sama Pak Toto ini. Bukti di sini Ketua Bawaslu Belitung Timur memberikan sejumlah uang kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Gantung yang dilakukan dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor 2 guna memberikan kepada seluruh anggota Panwaslu Kecamatan dan Desa di Kecamatan Gantung dan seluruh pengawas TPS di kecamatan tersebut. Bukti yang ditemukan atas kejadian kecurangan pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 26 November 2004 sekitar pukul 11. Ketua Bawaslu yakni Saudara Dani Sugara mendatangi Panwaslu Kecamatan Gantung dan menemui Ketua Panwas Kecamatan Gantung Saudari Marliani untuk mengajak diskusi serius di suatu ruangan tertutup yang mana pertemuan tersebut diketahui dilihat langsung oleh staf Panwaslu Kecamatan Gantung serta beberapa anggota pengawas TPS di Kecamatan Gantung. Nanti kami buktikan dengan saksi yang mulia. Itu kalau lolos ke pembuktian. Ya. Jadi nggak bisa dijanjikan ini, kalau ada segerakan. Gitu. Baik yang mulia. Karena kan sudah saya sampaikan harus dengan asumsi ini tidak lanjut. Jadi perkara-perkara itu harus diasumsikan tidak lanjut. Baik. Supaya optimal pembuktiannya di awal ini.
Ya, Baik, Yang Mulia. silakan. Apalagi Pak Gugum? Itu Yang Mulia, dalilnya intinya kami langsung ke bagian petitum. Silakan. Petitum berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur nomor 37 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 dan seterusnya adalah batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 kecamatan Kabupaten Belitung Timur, yakni Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang, Renggiang, dan Kecamatan Kelapa Kampit. Berapa kecamatan di Belitung Timur? Ada 7. 7 ya. 5 dari 7 yang kami minta batalkan. Kemudian yang ketiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada seluruh desa di 5 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Kelapa Kampit. 4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 60 hari kerja sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi. 5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur tahun 2024. 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur beserta jajaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur tahun 2024. 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Saudara pemohon, ada yang mau dikomentari? Yang Mulia Prof ini? Cukup. Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup ya? Sedikit Yang Mulia, Ya. kami mengajukan perbaikan daftar bukti yang awal dan juga ada tambahan alat bukti. Oke. Kalau daftar bukti boleh diperbaiki. Nah, ditambah boleh juga. Baik. Bukti juga boleh dimasukkan, tapi tidak mungkin diverifikasi sekarang nanti ya. Baik. Oke, nanti diserahkan ke bagian petugas.